Nikita Mirzani dinyatakan bebas. Senyum sumringah Nikita akhirnya nampak lagi di jagat hiburan. Pasca bebas dari tahanan akan kasus yang baru-baru ini menjeratnya. Banyak yang bertanya, Bang, apakah dengan berkas P21 masih bisa kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Masih. Ya kan, masih. Kenapa? Selama kuasa hukumnya Nikita Mirzani bisa membuktikan apa yang dituduhkan patut diduga melakukan pemerasan dan pencucian uang itu tidak terbukti, misalkan dengan di kantor gugatan Wan Prestasi, apalagi misalkan gugatan Wan Prestasinya menang dan di situ sama-sama putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan gitu loh. Jadi proses P21 ini adalah bukan akhir dari satu ibaratnya perjuangan sosok Nikita Mirzani. Selama dalam proses persidangan nanti bisa dibuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah melakukan pemerasan atau pencucian uang, bahkan pelapor sendiri yang meminta kepada Nikita Mirzani ataupun tangan kanannya si Mel itu bisa dibuktikan bahwa itu memang faktanya ada, maka pidananya kalau menurut saya tidak terbukti, tercederai bahwa itu adalah perbuatan Wan Prestasi terkait masalah keperdataan gitu. Kalau Nikita Mirzani nggak bisa bebas, minimal lu juga masuk penjara, karena ada empat orang yang berasa jadi korban, yang udah jadi korban atas kasus kejahatan lu di dunia perlingkaran. Mereka melaporkan lu dan lu tunggu, jangan senang-senang dulu ya abu-abu ya. Lu udah jahat sama Nikita Mirzani, lu bisa-bisanya aja ya lu bilang kalau misalkan Nikita Mirzani ngeguat lu 100 M itu lu bilang modus, lu bisa bilang begitu modus sama Nikita Mirzani. Giliran lu dibilang kalau lu udah ngejebak Nikita Mirzani, lu nggak terima. Sekarang terima aja, ada 4 orang yang udah ngelaporin lu korban lu dan sekarang lagi dilindungi. Dan lu tunggu aja tanggal mainnya ya. Lu jangan bilang-bilang modus. Dan masalah yang 100 M itu yang udah ngegugat lu ya, Nikita Mirzani ngegugat lu 100 M itu, lu sediain uang 100 M itu, karena itu pasti Nikita Mirzani yang menang. Jangankan di luar penjara, di dalam penjara aja Nikita Mirzani bisa ngasilin duit 100 M lu sediain ya. Jangan ngadi-ngadi, lu jangan macam-macam sama Nikita Mirzani. Dilaporkan diduga melakukan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah besok itu hadir atau tidak? Karena kan bukan saya yang memanggil, jadi saya hanya mendapatkan informasi. Ya besok mungkin saya juga akan datang di Ditreskrim Sus, ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani perkaranya. Jadi dalam perkara ini ada 4 korban terkait dengan dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Tapi ini kan artinya udah berapa kali panggilan ya Bang? Saya tidak tahu, yang jelas secara pasti semua orang yang dipanggil wajib hadir. Kalau tidak hadir pasti harus ada alasan yang patut secara hukum. Nah ini kita belum tahu, makanya saya berharap teman-teman media besok untuk ikut memantau juga dan mungkin bisa mengkonfirmasi kepada Humas sebagai perwakilan daripada Polda Metro Jaya. Bang, 4 korban ini siapa aja sih Bang? Saya nggak bisa sampaikan karena saat ini dalam perlindungan. Ya saya berharap jangan selalu menggunakan alasan sibuk. Ya, saya harap karena semua manusia sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tidak ada manusia yang tidak sibuk. Sibuk bernapas, sibuk berjalan. Semua mempunyai kesibukan, jadi hormati proses hukum, datanglah. Nah, karena di sini ada 4 korban yang menyatakan bahwa dia merasa dirugikan. Makanya di dalam laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lihat saja seperti apa. Yang saya harap teman-teman media bisa mengawal kasus ini, memantau. Besok datang atau tidak datang nanti tanyakan kepada penyidik. Penyidiknya ada pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Soal unit subdit mana nanti saya sampaikan besok. Kondisinya sehat, alhamdulillah, dan dia kooperatif bisa menjawab pertanyaan dari petugas registrasi. Secara keseluruhan dalam keadaan sehat. SOP-nya seperti apa Bu?
Kalau SOP-nya selama di Rutan Pondok Bambu, dia akan masuk ke blok khusus Mapenaling, itu paling lama 1 bulan, di mana Mapenaling adalah masa awal pengenalan lingkungan di Rutan Pondok Bambu. Setelah itu baru dimasukkan ke blok yang lain. Digabung dengan tahanan yang lain, tidak sendiri. Reza Gladys dan suaminya Ataubah Mufid digugat Nikita Mirzani atas kasus Wan Prestasi. Sidang atas perkara tersebut sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza Gladys diduga melanggar perjanjian dengan Nikita Mirzani soal review produk, di mana ia yang awalnya disebut Fahmi Bahmid meminta tolong kliennya Nikita untuk membuat ulasan bagus. Justru malah sang artis dilaporkan atas kasus pemerasan 4 miliar rupiah. Hingga kini, pihak Reza Gladys yang diwakili pengacaranya, Julianus P. Sembiring, masih mempertanyakan perjanjian yang menjadi dasar gugatan Nikita Mirzani. Padahal, perjanjian yang dimaksud Nikita Mirzani tersebut sudah masuk materi penyidik Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan laporan Reza Gladys ke bintang film Nenek Gayung terkait dugaan pemerasan 4 miliar rupiah. Proses perjanjian itu sudah diuji dari penyidikan, kemudian pendalaman jaksa penuntut umum, sudah P21, ini mau dipersidangkan. Jadi mana perjanjiannya? Kata Julius P. Sembiring. Lagi pula, kata pengacara Reza Gladys, untuk sampai pada Wan Prestasi, seseorang harus menempuh sejumlah tahapan. Julianus P. Sembiring lantas memberikan contoh. Beliau ini pinjam uang saya, terjadi perjanjian kesepakatan. Kemudian beliau tidak bayar, saya anggap dia lalai. Saya somasi, tapi habis itu tidak diindahkan. Lalu terjadi Wan Prestasi. Kalau tahapan ini tidak ada Wan Prestasinya di mana? Belum lagi menurutnya harus ada perjanjian sah, pelanggaran, baru masalah itu bisa dibilang Wan Prestasi. Wan Prestasi itu pertama harus ada perjanjian yang sah secara hukum. Setelah itu lanjutannya adalah ada yang lalai, tidak melaksanakan dan tidak melaksanakan terhadap prestasi terkait perjanjian itu, ujarnya. Sementara itu, soal perjanjian, Fahmi Bahmid mengatakan kliennya dan Reza Gladys hanya sebatas ucapan. Mereka yang diberikan uang atas imbalan review produk malah dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan dan atau TPPU. Kita diam-diam dikasih uang, terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, bebernya Fahmi Bahmid. Inilah yang kemudian membuat Nikita Mirzani menggugat 100 miliar rupiah ke Reza Gladys, walaupun pihak sang dokter kecantikan masih mempertanyakan soal perjanjian. Mereka akan tetap mengikuti jalan persidangan. Seperti pada agenda lusa, di mana akan ada mediasi dengan Nikita Mirzani. Hanya saja melalui Julianus Sembiring, ia bilang kliennya akan hadir semisal Nikita Mirzani juga hadir untuk melakukan mediasi. Kalau penggugat hadir, pasti klien kami hadir, karena mereka yang mempunyai masalah, bukan klien kami dengan Bang Fahmi, ungkap Julianus Sembiring. Terkait kondisi Nikita Mirzani yang kini sedang dipenjara, Julianus mengatakan bukan kapasitasnya bicara mengenai bagaimana menghadirkan artis 39 tahun tersebut. Kalau usulan penggugat bisa hadir atau tidak, saya tidak mau menjawab itu, karena kewajiban saya menghadirkan klien saya, tutur pengacara Reza Gladys. Tapi kata Julianus P. Sembiring, Nikita Mirzani tidak harus hadir secara fisik. Semisal hakim meminta mediasi melalui Zoom, hal tersebut akan diikuti. Boleh Zoom, itu kewenangan hakim. Biarlah hakim menentukan 19 Juni seperti apa proses mediasi. Anda hakim mediator, dia akan tanya kepada penggugat, masalahnya apa? Kata pengacara Reza Gladys. Selain itu, kondisi Nikita Mirzani di dalam penjara membuat salah satu rekannya merasa kasihan. Bahkan, rekan Nikita Mirzani juga merasa prihatin akan kondisi keuangan ibu 3 anak tersebut. Seperti diketahui, artis Nikita Mirzani telah 3 bulan mendekam di penjara. Nikita Mirzani ditahan bersama asistennya, Mail Saputra,
atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Nikita Mirzani ditahan sejak 4 Maret 2025 lalu. Penahanan Nikita Mirzani itu membuat keluarga dan rekan sang artis ikut prihatin. Seperti baru-baru ini, selebgram Satria Mulia membeberkan keuangan Nikita Mirzani. Ia menyebut bahwa bisnis Nikita Mirzani sepi imbas sang artis mendekam lama di penjara. Satria Mulia mengatakan bisnis kuliner sang artis tengah dalam kondisi kurang baik. Ia pun merasa iba atas apa yang dialami oleh Nikita. Apalagi Nikita adalah tulang punggung keluarga untuk ketiga anaknya. Tidak hanya itu, Nikmir, sapaan akrabnya, juga masih harus banting tulang membiayai keluarga besarnya. Kemarin saya dengar juga bisnisnya yang Ami Kuliner Sepia. Saya lihatnya di TikTok, kata Satria Mulia. Saya tuh punya rasa empati. Kalau kita di posisi dia tuh gimana? Anaknya 3, tapi mau gimana lagi ya kan? Ini kan sudah terjadi. Karena dia tuh kan single parent, dia juga punya kewajiban menafkahi anaknya. Dan juga dengar-dengar abangnya juga dia yang bantu gitu, ungkap Satria. Ia pun berharap kasus yang menimpa Nikita Mirzani segera selesai. Menurutnya, kehidupan di penjara tentu membuat Nikita tidak nyaman.